Coba ulang kalau berani. Apa salahku? Hah? Kamu pendek dan kasar. Bawa anak pula. Mau berjodoh sama aku. Hei, kamu gak pantas. Anakku bukan beban. Dengar ya. Meskipun kamu gak bawa anak, aku gak bakal nikah sama orang kasar dan pendek kayak kamu. Gratis pun aku gak mau. Ada orang jatuh di sana. Dasar pendek. Berhenti pura-pura baik. Mau aku berubah pikiran? Mimpi saja. Aku yang duluan nolak kamu. Nanti setelah di blacklist sama ibu itu, jangan minta-minta ya. Nggak ada yang suruh lagi. Bubar semua. Nona muda, makasih ya sudah selamatkan aku. Bilang saja, kamu mau hadiah apa? Sebut saja. Tante, aku nggak nolong orang minta imbalan. Cuma kalau tante punya kenalan yang cocok, bisa dikenalin ke aku. Kebetulan banget, anakku masih lajang. Kamu selamatkan aku harus balas budi. Aku akan kenalin anakku ke kamu. Serius? Iya. Halo Pak Budi. Pak Budi, pendapatan grup di luar negeri di semester pertama melebihi ekspektasi. Budi, ibumu kenapa-napa? Cepat ke sini. Aku segera ke sana. Siapkan mobil. Baik, Pak. Maya, anakku masih muda dan penuh potensi. Dia tinggi dan ganteng. Tingginya 1,89 meter. Karakternya pasti bisa diandalkan. Tapi aku cuma 155 cm. Apa nggak terlalu jomplang? Lagi pula, aku juga punya... Ibu! Tekanan 189 cm, aku baru ngerasain sekarang. Maya, ini anakku, Budi Santoso. Gak bohong kan? Astaga, ini namanya perbedaan tinggi yang paling lucu. Budi, cepat ajak calon mantu perempuanku ambil akta nikah. Ibu, jangan bercanda. Kamu bilang ada apa? Ini kenapa? Tadi aku kena serangan asma dan hampir mati. Maya yang selamatkan aku. Ayah, ibu baik-baik saja sekarang. Sehat kok. Jangan pikir bisa kabur. Maya selamatkan nyawa ibu. Masa kamu gak mau nikahin dia buat balas budi? Ada ibu yang jebak anaknya kayak gini. Aku gak mau nikah. Dasar kamu. Tante, ini bukan urusan nyawa. Melihat kondisinya, aku dan dia memang kurang cocok. Lihat tuh. Dia sadar diri. Dia tahu dirinya gak pantas buat aku dan mundur. Kok muka kamu tebal banget sih? Kamu sama Maya itu naik pangkat tahu? Maya, abaikan saja. Dia lebih dari cukup buat kamu. Tenang aja. Jangan dengar omongannya. Ibu yang putusin. Bu. Bu, cewek ini kelihatan kayak anak di bawah umur. Aku gak mau kena pasal. Dia sudah 23 tahun. Cuma kelihatan mungil saja. Kamu tahu gak sih perbedaan tinggi paling lucu itu apa? Pasangan kayak kalian itu contohnya. Bu, dia cuma orang asing yang ditemuin di jalan. Mungkin dia mau manfaatin itu buat deketin aku. Maya baru saja selamatin aku. Dia pasti bukan orang kayak gitu. Ibu, temanku nanyain ayahku di mana. Leo, jangan nangis ya sayang. Sebentar lagi kamu punya ayah. Nona Maya, kamu gak usah terbebani sama omongan ibuku. Kalau kamu gak mau Aku nikah. mau. Apa? Bagus Maya. Tenang aja. Soal mahar, ibu pasti baik sama kamu. Aku gak minta mahar. Aku cuma mau dia. Gak pakai uang?
Cuma diriku. Sudah kuduga. Dia cuma mau nempel sama aku. Setelah sekian lama cari jodoh, aku akhirnya nikah dengan pria yang baru aku kenal. Ini rumahmu? Iya? Atur seseorang untuk bantu dia pindah. Baik, Pak. Ayah! Hah? Ayah! Ini anakku. Kamu sudah punya anak? Budi. Ih, Bu, ini namanya nipu. Sekarang pergi ke catatan sipil untuk batalkan nikah. maaf, aku cuma ingin memberi anakku sebuah rumah. Tolong aku. Tenang, ayah dari anak ini gak akan bikin masalah buatmu. Asal kamu setuju untuk tidak cerai. Aku akan setuju dengan syarat apapun. Enggak, kita harus cerai. Aduh kenapa dia bahas cerai sih? Senang-senang aja punya anak. Coba pikirin, nikah ini sangat berharga. Kamu sekarang punya istri dan anak. Kurang apa coba? Enggak. Leo, panggil nenek. Nenek! Astaga. Anak baik. Oh, Budi. Coba lihat anak ini, dia mirip banget sama kamu waktu kecil. Ayah! Aneh, kenapa aku merasa terharu saat melihat anak ini? Dia menikah cuma demi anak itu. Mungkin aku memang salah paham. Budi, aku suka banget sama cucu baik ini. Kamu harus atur TK internasional untuknya. Mengerti? Pak Budi, terima kasih. Tapi nggak usah, pasti mahal biayanya. Ini uang saku untuk kamu. Nggak usah, aku sudah dapat kerja. Mau cari perhatian? Pakai atau enggak terserah kamu. Aku akan dinas keluar kota 2 hari. Bu, aku berangkat dulu. Maya, anakku itu mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Dia pasti baik sama kamu. Apapun yang terjadi dengan Budi ke depan, setidaknya Leo akhirnya punya rumah yang stabil. Pak Budi, orang yang Bapak minta saya cari Gak usah sudah... dicari lagi. Aku sudah menikah. Urusan masa lalu selesai di sini. Baik Pak Budi. Oh ya, ada satu hal lagi. Dia masuk kerja di perusahaan kita. Gabung di grup Sumber Makmur. Kayaknya dia cukup mampu. Ayo, ke kantor. Semangat! Demi Leo, aku harus bisa berdiri sendiri di kota besar ini. Kamu buta? Kamu buta? Maaf, aku lap ya. Aduh, pergi sana! Pendatang baru. Apa perusahaan sekarang gak cek tinggi kalau terima petugas kebersihan? Halo, namaku Maya. Tinggi badan gak pengaruhi kerjaanku. Sombong amat. Baiklah. Kaca di atas itu kotor. Pergi bersihin. Kenapa? Gak nyampe? Jangan sombong kalau gak nyampe. Ih, kamu curang. Kalau tinggi kurang, kecerdasan bisa diganti. Lebih baik daripada otak kosong. Maksud kamu, siapa yang otak kosong? Teriak-teriak di area umum. Apa pantas? Berkelahi sama petugas kebersihan, jatuh martabat.
Kepala ruang sari, ini petugas kebersihan yang nggak tahu aturan. Diam. Mobil Budi mau tiba. Semua, jaga Cit. Budi. Diam. Nama Pak Budi sembarangan kamu sebut. Budi Santoso. Suamiku juga namanya Budi. Apa katamu? Pak Budi itu suamimu. Kamu sakit. Lihat dirimu seperti apa. Iya. Dia orang biasa, masa dia direktur di sini? Bermimpi pun ada batasnya. Betul. Kepala ruangan sari kita itu sama Pak Budi itu cocok. Masa orang desa pendek kayak kamu pantas sama dia? Ngapain masih di sini? Balik ke gudang bersih-bersih. Dengar nggak? Ngapain masih menghalangi? Dasar pendek. Aku lagi kerja, yang menghalangi kalian. Badan kecil marah besar, mau loncat buat pukul lututku. Orang kayak kamu masa bisa kerja benar? Kenapa injak kakiku? Cepat bangun, minta maaf sama kepala ruang sari. Lepaskan aku, dia yang lebih dulu. Masih bantah, lihat nanti kau urus. Budi, kamu datang? Maaf, aku nggak tegak. Ada apa ini? Budi, nggak ada apa-apa, cuma karyawan baru yang nggak tahu aturan. Kami coba kasih pengertian. Iya, dan dengan penampilannya, aku heran kok bisa masuk ke sumber makmur. Aku yang pekerjakan langsung. Ada keberatan? Oh, masa sih? Kenapa kamu langsung pekerjakan petugas kebersihan? Aturan pertama grup sumber makmur. Karyawan itu keluarga. Kita nggak nilai orang dari profesinya. Yang nggak tahu aturan itu kalian ya. Pak Budi, bukan maksud saya begitu. Cepat minta maaf sama Maya. Maaf. Budi, ini nggak masalah kok. Jangan marah. Astaga, ternyata benar dia. Pria yang aku nikahi ternyata direktur grup sumber makmur. Hah? Nona Maya, ikut aku sebentar. Kepala ruangan sari jangan dimasukkan hati. Pasti Pak Budi lihat dia terlalu keterlaluan dan mau urus sendiri. Kamu ini anak konglomerat yang tinggalkan bisnis keluarga buat kerja di grup sumber makmur. Masa orang pendek yang gak jelas asalnya bisa selevel sama kamu? Makasih. Hei, Lepaskan aku. Jangan gerak. Gulung celanamu. Nggak usah, aku sendiri saja. Hah? Dia cukup imut. Kamu ngapain? Jangan gerak. Kalau ibuku tahu kamu diperlakukan begitu di perusahaanku, pasti dia langsung datang dan obrak-abrik kantorku. Apa kamu benar-benar direktur grup sumber makmur? Nggak kelihatan ya? Kelihatan kok. Cuma nggak nyangka kebetulan begini. Aduh. Jangan gerak. Dibully malah nggak ngelawan. Kenapa tadi kamu pura-pura nggak kenal aku? Aku belum tahu maksudmu. Jadi aku nggak umumin hubungan kita. Bukan aku sengaja sembunyi. Nggak usah diumumin. Nikah diam-diam juga baik. Nikah diam-diam. Aku nggak tahu pengaruhi kerja karena hubungan kita. Kamu sudah banyak bantu aku. Bantu Lea urus kakak dan cari sekolah.
Tenang, aku pasti akan kerja keras buat balikin uangmu. Aku gak akan manfaatin hubungan buat minta perlakuan khusus di kantor. Di hatinya, pekerjaan petugas kebersihan justru lebih penting daripada jadi Nyonya Budi. Dia kelihatan mandiri dan kuat, puas dan bahagia, gak minta apa-apa dariku. Mungkin aku terlalu curiga. Kaki ini jangan banyak gerak, biar gak makin parah. Lepas jaketmu. Hah? Lepas jaketmu. Ngapain? Ini kan kantor. Kamu mikir apa? Aku mau kamu lepas jaketmu supaya aku bisa periksa apa lenganmu cedera. Sekalian diobati. Oh, Tadi dia kayak anak kucing galak. Sekarang nurut banget. Selesai. makasih. Aku duluan ya. Menikah dengan wanita mungil ini kelihatannya cukup baik. Biarkan aku masuk, pergi sana. Kamu nggak boleh masuk. Minggir. Mas Budi, kamu sudah menikah sama siapa? Kami suami istri. Oles obat mah nggak masalah kan? Hah? Nggak boleh. Aku lupa ambil HP. Mas Budi, aku tahu di hatimu masih ada aku. Mas Budi, aku tahu di hatimu masih ada aku. Aku nggak suka kamu. Kalau nanti aku punya orang yang aku cintai cuma istriku. Kalau kamu melewati batas lagi, aku nggak akan sopan lagi. Keluar. Hei, kamu belum beresin barang dan pergi. Kenapa Pak Budi nggak pecat kamu? Hah? Baru sekali dipegang Pak Budi, hatimu sudah liar. Kamu tahu hubungan kepala ruangan Sari sama Pak Budi? Mereka teman kecil. Kamu petugas kebersihan, berani bersaing sama kepala ruangan Sari. Saran aku, sadar diri. Orang pendek masih mau incar orang tinggi. Hati-hati jatuh. Jadi orang yang dia suka itu Sari Dewi. Bukankah aku sudah tahu ini? Dia nikah sama aku cuma buat balas budi kan? Aku sudah terima banyak. Jangan berharap yang bukan hakku. Gak usah, istirahat semalam sembuh. Aku sendiri aja. Apa ibumu sedang bad mood? Ibu, besok apa ibu masih harus ke tempat tante jahat itu untuk kerja? Aku ikut ya. Aku lindungi ibu. Anak bodoh, ibu pergi kerja. Leo, kamu mau lindungi ibu? Kartu ini bisa akses sebagian besar tempat di kantor. Walkie-talkie ini, kalau kamu tekan tombol merah bisa hubungi ayah. Besok kamu temani ibu ke kantor, tapi kamu harus dengar kata ibu. Oke. Janji kelingking. Janji kelingking. Dikunci? Leo sayang, main di sini aja ya, jangan kemana-mana. Ibu akan jemput setelah selesai. Iya.
Jangan pernah bawa kartu itu dan main kemana-mana. Apalagi tempat yang banyak bunga. Jangan pergi ke sana ya. Iya, aku tahu Ibu. Dadah. Maya, bawa anak saat jam kerja. Emang perusahaan ini punya keluarga kamu? Peraturan perusahaan menyatakan orang luar tidak boleh masuk kantor. Kamu nggak mau kerja lagi? Dia anak baik kok, gak akan main kemana-mana. Aku lagi bicara sama kamu, kenapa malah lari? Dasar pendek. Lepaskan aku mau kerja. Tante jahat, nggak boleh ganggu ibuku. Kamu berani dorong aku. Tante jahat ya. Susi, dia cuma anak kecil. Maya, kamu jaga baik-baik anakmu. Kalau dia main dan merusak aset perusahaan, konsekuensinya bukan tanggung jawabmu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dokter bilang alergi serbuk sari sejak kecil biasanya karena faktor keturunan. Kamu juga kena serbuk sari hari ini. Kamu nggak apa-apa? Oh, aku baik-baik aja. Leo mungkin warisan dari ayahnya. Oh ya, asistenku bilang prosedur sekolah butuh kakak. Cari dan kasih ke aku. Aku ambil. Kakak? Kenapa umurnya 4 tahun? Kejadian itu 6 tahun yang lalu. Waktunya nggak cocok. Maya, baru saja menikah, anak nakal itu langsung dinas keluar kota. Bahkan belum sempat mengadakan pernikahan. Maya, ibu akan kasih kamu perhiasan sebagai gantinya. Banyak amat kalau ditukar jadi kerikil berhari-hari nggak habis. Bros ini cuma 3 juta, dirancang untuk putri kerajaan Eropa. Banyak amat kalau ditukar jadi kerikil berhari-hari nggak habis. Bros ini cuma 3 juta, dirancang untuk putri kerajaan Eropa. Baru pantas untuk menantu perempuanku. Yang 80 juta ini bagus. Cantik. Sayangnya susah dipadu-padankan. Tapi dipakai di rumah saja nggak masalah. Ya ampun, perhiasan di sini nggak kebeli meskipun aku kerja puluhan tahun. Oh, ibu sudah tua. Yang ibu suka beda sama anak muda. Ayo Maya, pilih sendiri. Lihat, yang mana yang kamu suka? Gelang ini lumayan bagus, mungkin ambil yang murah saja buat senangin ibu. Maya seleranya bagus. Gelang ini baru saja dibeli Budi dari lelang. Meskipun cuma 100 juta, model dan desainnya memang cocok untuk anak muda. Dari lelang, meskipun cuma 100 juta, model dan desainnya memang cocok untuk anak muda. Cocok banget buat Maya. Gelang kayak gitu harganya 100 juta. Agak sederhana ya. Maya, pilih lagi beberapa. Buat dipakai bergantian. Gak usah, ini semua terlalu mahal. Gak mahal, cuma masalah Budi lembur beberapa hari lagi. Ayo, ibu yang putusin. Gelang ini ibu kasih ke kamu. Enggak. Aku gak benar-benar perlu. Ini terlalu mahal. Perhiasan itu dibeli buat dipakai. Kalau ibu kasih hadiah, gak ada alasan buat nolak. Cantik banget. Cantik banget. Serius? Kalau kamu suka, semua perhiasan di sini jadi milikmu. Serius? Kalau kamu suka, semua perhiasan di sini jadi milikmu. Hari sudah malam. Di dapur ada sup yang ibu masak khusus buatmu. Maya, cepat diminum selagi hangat. Minum lalu tidur. Makasih ibu. Anak nakal, kamu dapat istri baik. Dan dapat anak malaikat gratis. Kamu harus jaga mereka baik-baik. Bu, aku ngerti. Gak akan ngecewain ibu. Bu, ibu. Oh, selamat malam. Biarkan aku urus Leo. Kalian berdua cepat tidur. Ayah harus pegang erat tangan ibu.
Kenapa panas banget? Panas banget. Aku ke ruang belajar untuk kerja. Cepat tidur. Selamat malam. Biarkan aku urus Leo. Kalian berdua cepat tidur. Ibu benar-benar gak bisa diprediksi. Ngapain kamu di sini? Ibu kunci pintunya, gak bisa keluar. Mau ke mana? Kamu juga kok banyak keringat? Sup tadi malam ada yang aneh. Kamu juga kok banyak keringat? Sup tadi malam ada yang aneh. Tenang, kita menikah terlalu cepat. Kalau kamu gak setuju, aku gak akan melakukan apapun padamu. Aku gak maksud begitu. Aku mau mandi. Karena kita sudah menikah, kita suami istri, harus memenuhi kewajiban pernikahan. Ditahan terus kayak gini, gak baik buat kesehatan. Gak apa-apa, akan hilang juga efek obatnya. Tunggu, kalau kamu gak mau, aku coba lihat apa ada cara lain. Kamu ngapain? Tinggi itu hebat ya? Aku membantu kamu. Sebenarnya aku mau. Aku takut kamu yang gak mau. Mayaning, kamu udah pikirin secara matang. Aku takut kamu yang gak mau. Mayaning, kamu udah pikirin secara matang. Yang Budi Santoso cintai itu Sari Dewi. Tadi malam kenapa aku bisa hilang akal? Bukan. Oh iya, aku sedang menolong orang. Aku sedang menolong orang. Mas Budi, ngapain kamu di sini? Aku mau makasih sama Pak Budi. Siapa yang izinkan kamu datang? Orang jahat kayak kamu aja bisa datang. Kenapa aku nggak boleh? Maya benar. Ngapain kamu di sini? Tante Budi, kemarin aku salah paham sama Mas Budi. Sari, Budi anakku sudah menikah. Jangan datang ke rumah kami lagi. Nanti menantuku salah paham. Tante, aku tahu Tante menentang pernikahanku dan Budi. Itu aku terima. Tante tidak boleh karena berbohong padaku. Mas Budi sudah menikah. Sari Dewi, kebiasaanmu benar-benar gak pernah berubah sejak kecil. Dengar ya, anakku sudah menikah dan sangat bahagia. Gak perlu kamu khawatir. Tante, Budi menikah atau tidak, dia milikku. Maya, kebetulan banget. Kamu juga kerja di grup Sumber Makmur. Aku pulang dan berpikir. Maya, kebetulan banget. Kamu juga kerja di grup Sumber Makmur. Aku pulang dan berpikir. Kalau kamu gak mau nikah, temani aku sebentar. Kamu sembarangan lagi. Nanti aku lap mulutmu pakai kain pel. Dikasih hati minta jantung. Pura-pura suci. Pih. Apa kamu punya masalah sama Maya nih? Kepala Sari. Maya. Aku sakit hati liatnya.
Cari cara buat usir dia dari Sumber Makmur. Tenang, aku jamin dia gak bakal betah di Sumber Makmur. Maya, kamu pembohong. Waktu kita berjodoh kamu bilang kamu belum pernah pacaran. Bohongi aku sampai habis puluhan juta. Kamu ngomong apa? Waktu kita berjodoh kamu bilang kamu belum pernah pacaran. Bohongi aku sampai habis puluhan juta. Kamu ngomong apa? Aku sudah selidiki. Kamu datang ke kota buat kerja umur 18. Gak lama kemudian kamu pulang kampung dengan perut buncit, hamil tanpa nikah, dan sampai sekarang gak ada yang tahu siapa ayah anak itu. Kamu boleh hina aku, tapi kamu gak boleh hina Emang kayak anakku. gitu, parah Lagi pula aku gak pernah menghabiskan uangmu sedikit pun. Kamu berani pukul aku? Dasar pendek, berani-beraninya. Pendek kenapa? Orang pendek bisa tampar kamu juga. Kalau kamu berani hina aku lagi, aku berani tampar kamu. Itu semua fakta. Anakmu memang gak punya ayah. Dulu gak punya, bukan berarti seterusnya. Lagi pula aku sudah menikah. Kamu sudah menikah. Kamu miskin dan pendek. Pasti suamimu juga orang miskin yang memalukan kan? Lepaskan! Kenapa gelang ini kelihatan familiar? Mayaning, dari mana kamu dapat gelang ini? Ini dari suamiku. Kembalikan. Mayaning, dari mana kamu dapat gelang ini? Ini dari suamiku. Kembalikan. Ini jelas apa yang Budi beli seharga 100 juta dilelang. Gelang itu adalah tanda cinta dari desainer yang terkenal kepada istrinya. Makna bekerja sama dengan sepenuh hati. Cuma ada satu di seluruh dunia. Kenapa bisa ada di tanganmu? Palaruang Sari, mungkin gelang ini tiruan? Mustahil. Lihatlah kilau berliannya dan potongannya, serta tanda tangan master. Tiruan gak mungkin bisa. Suami murahanmu dapat uang dari mana? Masa bisa belikan kamu gelang seharga ratusan juta? Bilang aja kamu nyuri, jangan bilang kamu mau bilang Pak Budi suamimu. Dengan status dan posisi Pak Budi, masa mau sama orang pendek dengan cacat genetik kayak kamu? Aku gak punya cacat genetik. Ini karena dulu aku miskin dan kelaparan waktu kecil. Ternyata bukan cuma pendek tapi juga miskin. Katanya orang miskin suka mencuri. Gelang ini pasti dicuri. Ternyata bukan cuma pendek tapi juga miskin. Katanya orang miskin suka mencuri. Gelang ini pasti dicuri. Sekarang aku tahu. Kemarin aku lihat kamu di rumah Pak Budi. Apa gelang ini kamu curi waktu itu? Aku gak mencuri. Percaya atau gak terserah. Gak mencuri. Hei, tangkap dia. Maya, Lepaskan. kamu kok bisa mencuri? Aku lihat kamu lumayan cantik. Asal kamu mau temani aku beberapa kali, aku akan baik padamu. Baik apa? Coba aku dengar. Pak Budi. Pak Budi, Mayaning mencuri gelang Bapak dan ketahuan kami. Siapa bilang dia mencuri? Aku yang kasih gelang ini. Hah? Kamu yang kasih? Emang gak boleh? Siapa bilang dia mencuri? Aku yang kasih gelang ini. Hah? Kamu yang kasih? Emang gak boleh? Itu diberikan Pak Budi untuk menenangkan Leo. Terus kamu bilang dari suamimu? Gak tahu malu. Perusahaan adalah tempat kerja. Simpan niat-niat itu. Aku sudah menikah. Kalau aku dengar lagi ada yang gosip, langsung dipecat. Sudah ku bilang juga, mau berniat jahat sama Pak Budi. Baiklah. Yang gak ada urusan cepat bubar. Pak Budi, gelang Bapak diinjak sampai rusak oleh Pak Budi Kurniawan. Kurniawan, Pak Budi, maaf. Saya nggak sengaja. aku kasih dua pilihan. Ganti rugi sesuai harga asli, atau aku panggil polisi. Jangan Pak Budi, saya nggak mampu. Kalau gitu saya telepon polisi. Jangan Pak Budi, saya nggak mampu. Keluarga saya cuma saya anak tunggal. Saya nggak bisa masuk penjara. Pak Budi, tolong beri saya kesempatan lagi.
Maya, maaf. Tolong bantu saya bilang ke Pak Budi, ya. Aku nggak terima maafmu, dan aku nggak akan memaafkan. Kamu sekarang masih bisa pergi dengan terhormat. Kalau satpam yang ngusir, kamu akan kehilangan muka di industri ini. Pak Kurniawan, Bapak bisa pilih bayar angsur. Kami nggak akan kenakan bunga. Bapak cuma perlu bayar 5.000 per bulan. Dan bayar selama 1.667 tahun sampai lunas. Oh, penjara. Saya pilih penjara. Sakit? Nggak apa-apa. Di kantor. Ini membuatmu menderita. Gimana kalau kita umumkan hubungan kita supaya hal ini nggak akan terjadi lagi? Ini membuatmu menderita. Gimana kalau kita umumkan hubungan kita supaya hal ini nggak akan terjadi lagi? Nikah diam-diam bisa kurangi banyak masalah yang nggak perlu. Kalau hubungan diumumkan, kalau yang bully aku itu Sari Dewi, dia akan kesulitan ya. Baiklah. Nanti setelah kerja, kita jemput Leo bareng ya. Bicara nanti ya, aku mau kerja. Gak usah, gak baik kalau dilihat orang. Pasti karena aku nggak cukup melindunginya, makanya dia marah. Nikah diam-diam kayak gini, mau sampai kapan? Masuk. Hasil tes DNA sudah keluar. Hasil tes DNA sudah keluar. Lupakan. Hasil ini sebenarnya nggak begitu penting lagi. Gelangnya rusak. Siapkan hadiah baru untukku. Aku mau kasih dia. Baik. Budi Kurniawan si bodoh, urusan sekecil itu aja nggak bisa. Kepala ruangan, jangan marah sama orang kayak gitu. Di perusahaan kita, siapapun yang tahu kamu putri keluarga Sari terhormat, meninggalkan perusahaan sendiri dan datang ke Sumber Makmur. Bukankah itu untuk memupuk perasaan dengan Pak Budi? Sekarang ini ku dengar Pak Budi menikah. Semua orang nggak tahu istri Pak Budi itu siapa. Ini justru kesempatan. Lakukan tugasmu dengan baik. Jangan bicara begitu di luar. Mengerti. Nyonya, tenang. Saya pasti nggak akan bicara sembarangan di depan orang luar. Saya tetap panggil kepala ruangan. Nyonya, tenang. Saya pasti nggak akan bicara sembarangan di depan orang luar. Saya tetap panggil kepala ruangan. Iya, hari ini Mayaning itu sangat mengganggu. Apa kamu mau saya... Terserah kamu. Mengerti, serahkan padaku. Pelan-pelan. Masalah apa? Sampai segitu misteriusnya? Lihat sendiri. Kamu harus berdiri seharian di tempat kerja. Aku tahu kamu sangat peduli dengan pendapat orang lain, tapi di mataku, kebaikanmu dan keteguhanmu lebih tinggi daripada apapun. Makasih. Tapi sepatu ini kelihatan mahal. Aku nggak bisa terima. Sepatu nyaman atau tidak, kaki yang tahu. Kamu harus lebih baik pada dirimu sendiri. Gak boleh nolak. Kenapa? Gak suka? Enggak, aku suka banget. Kenapa? Gak suka? Enggak, aku suka banget. Aku dengar minggu depan grup mengadakan konferensi pers. Bagian kebersihan bisa ikut. Harus ikut. Hari itu aku akan pidato di atas panggung. Akhirnya bisa biarkan dia lihat cara kerjaku. Bersama kepala ruangan Sari. Sari Dewi. Dia direktur desain. Pasti harus menjelaskan konsep desain. Kenapa kamu tanya begitu? Dia senang banget. Ternyata mau satu panggung dengan kekasih hatinya. Pak Budi, tempat dan ruang pameran semua sudah siap. Apa Maya dan Leo sudah datang? Nyonya sudah siapkan tempat sejak pagi, tapi atasan kebersihan bilang setelah makan siang Nyonya tiba-tiba hilang dan gak bisa dihubungi. Halo? Budi, kamu di mana? Susi keracunan. Keadaannya serius. Mayaning juga di sini. Halo? Budi, kamu di mana? Susi keracunan.
Keadaannya serius. Mayaning juga di sini. Susi baik-baik saja setengah jam lalu. Baru minum setengah botol air di ruang istirahat lalu bilang perutnya sakit. Bilang ada yang salah dengan air itu. Dia pelakunya. Cuma dia yang masuk ke kantorku. Pasti dia karena masalah balas dendam padaku, menaruh sesuatu di airku supaya aku gak bisa ke konferensi pers. Dia terlalu jahat. Aku tidak. Aku cuma bersih-bersih. Aku gak sentuh airnya. Mayaning, Susi sudah begini masa dia mau pertaruhkan tubuhnya buat bercanda? Ini bukan masalah kecil. Kalau sampai benar keracunan. Dokternya mana? Tim medis sedang dalam perjalanan. Setidaknya butuh 10 menit. Pak Budi, aku mau telepon polisi. Ini percobaan pembunuhan. Ini mau menghancurkan aku, menghancurkan bagian desain kita, menghancurkan konferensi pers kita. Susi jangan tegang, tubuh lebih penting. Budi, Menghancurkan bagian desain kita, menghancurkan konferensi pers kita. Susi jangan tegang, tubuh lebih penting. Budi, gimana ini? Tunggu dokter datang. Untuk cari tahu apa di dalam air itu, telepon polisi. Kalau masalahnya membesar, dampak ke konferensi pers lebih parah. Tidak, dia bikin aku gak bisa ke konferensi pers. Dia juga harus bayar. Ada cara buat aku buktikan aku tidak bersalah. Apa? Maya, jangan terbawa nafsu. Dokter, cepat telepon dokter. Baik. Gak usah, aku baik-baik saja. Mungkin dosis di air ini sedikit. Atau dia sudah minum penawar sebelumnya. Makeupmu luntur? Susi. Bukan aku. Itu kepala ruang Sari. Susi, cuma buat menghindari tugas pameran, kamu fitnah temanmu. Budi, ini karena pengawasanku kurang, aku nggak nyangka dia seberani itu. Cuma buat menghindari tugas pameran, kamu fitnah temanmu. Budi, ini karena pengawasanku kurang, aku nggak nyangka dia seberani itu. Segera bawa Susi ke bagian HRD buat proses pengunduran diri. Beritahu satpam untuk mengawasi dia membereskan barang dan pergi. Sebelum acara selesai, aku nggak mau ada kecelakaan. Pak Baik, Pak Budi. Pak Budi, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya nggak akan mengulangi, Pak Budi. Pak Budi. Sekarang sudah aman. Kamu ke venue dulu, bantu logistik di sana. Oke, bicara nanti. Grup Sumber Makmur bisa sampai sekarang bukan karena satu atau dua jenius, tapi karena kerja sama tim. Kedepannya, pengembangan bakat di Sumber Makmur akan lebih berpusat pada manusia. Sementara itu, grup juga akan mengoptimalkan pengaturan kerja, menambah waktu istirahat karyawan, karena rumah adalah yang terpenting. Sekarang, silakan semua pindah ke ruang pameran untuk mengunjungi berbagai bidang dari desain produk baru dan inovasi teknologi grup Sumber Makmur kuartal ini. Sekarang, silakan semua pindah ke ruang pameran untuk mengunjungi berbagai bidang dari desain produk baru dan inovasi teknologi grup Sumber Makmur kuartal ini. Malam ini ada jamuan di hotel. Nanti aku suruh sopir jemput kamu. Oke. Ini aku. Pak Budi, kenapa Bapak belum pulang? Nunggu kamu. Masih panggil Pak Budi. Budi Santoso? Panggil suami. Suami? Kamu minum alkohol? Beberapa gelas. Ayo, Nyonya Budi. Ayo, Nyonya Budi. Berapa banyak kita minum tadi malam? Pelan-pelan. Aku nggak pernah mabuk. Masa aku mabuk? Kamu bilang kamu belum pernah minum alkohol sebelumnya. Iya, makanya aku perlu minum lebih banyak. Iya. Kamu nggak mabok.
Keras amat. Keras amat. Maya, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kok bisa lagi? Lain kali aku gak bakal minum alkohol sebanyak ini lagi. Mau kemana? Kamu sudah sadar? Mm-mm. Kita lagi dalam status nikah diam-diam. Gak boleh biar orang lain lihat aku keluar dari kamarmu. Aku harus pergi dulu. Ini kamarmu. Walaupun ketahuan, aku yang kena. Ya sudah, pergi. Panggil suami, aku pergi. Suami? Hah? Maya Ning, bagian desain butuh ruang rapat. Cepat bersihkan. Oh, segera. Di kamarmu, kenapa ada suara laki-laki? Oh, segera. Di kamarmu, kenapa ada suara laki-laki? Aku sedang main HP. Aku segera balik ke kantor. Menurutku, Budi terlalu baik. Apa-apaan sih? Membiarkan petugas kebersihan kayak kamu punya kamar sendiri, menurunkan standar kita. Kamu sengaja? Bukan. Dia nyerang konsep manajemenku. Kita lagi nikah diam-diam, kamu gak bisa bertindak seenaknya. Baiklah. Budi Santoso kelihatannya gak suka sama Sari Dewi. Apa aku salah lihat? Aku harus dinas luar kota sebulan. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya, aku tahu. Cepat pergi. Hah? Hah? Petugas kebersihan berani rebut laki-laki dariku. Sari Dewi, kamu hancurkan aku. Begitu aku cari kerja, orang cek latar belakang dan aku selesai. Bantu aku lakukan satu hal lagi. Kalau berhasil, kamu gak perlu kerja seumur hidup. Apa? Buat Maya Ning menghilang. Orang desa kayak dia harusnya jujur aja melahirkan anak di pedalaman. Ini penculikan, ini kejahatan. Kalau ketahuan masuk penjara. Kejahatan? Siapa yang akan periksa? Dia petugas kebersihan tanpa keluarga. Kalau dia hilang, paling perusahaan lapor polisi. Ini kejahatan. Kalau ketahuan masuk penjara. Kejahatan? Siapa yang akan periksa? Dia petugas kebersihan tanpa keluarga. Kalau dia hilang, paling perusahaan lapor polisi. Lama-lama, siapa yang masih peduli? Ini uang muka. Sisanya akan diberikan setelah urusan selesai. Cukup buat kamu kabur jauh dan memulai hidup baru. Lebih baik daripada kamu sekarang jadi tikus jalanan, bukan? Aku butuh waktu buat cari orang dan juga rencana. Semakin cepat semakin baik. Aku tahu. Maya Ning, kamu sendiri yang cari gara-gara. Maya Ning, kerja bagus ya. Maya Ning, kerja bagus ya. Sebenarnya kamu orang yang cukup baik. Dulu aku salah paham sama kamu. Ini semua salah Susi dulu yang bicara sembarangan. Sekarang aku pikir masa omongan orang kayak gitu bisa dipercaya. Itu sudah masa lalu. Ada apa? Perutmu tidak enak? Enggak. Mungkin karena pagi ini makan terlalu banyak, agak mual. Kalau begitu istirahat dulu. Aku bersihin kantornya sendiri. Makasih.
Jangan buat aku menunggu lama. Kapan terakhir kali mens? Hah? Kapan terakhir kali mens? Hah? Sudah 2 bulan lewat. Mungkin... Kenapa wanita mungil itu bersembunyi? Hamil. Tapi yang Budi Santoso cinta itu Sari Dewi. Apa dia akan mengira aku mau pakai anak buat mengikatnya? Jalan gak lihat depan. Pak Budi, Bapak belum pulang? Jalan gak lihat depan. Pak Budi, Bapak belum pulang? Apa yang kamu sembunyikan? Nggak ada. Sayang, apa ada sesuatu yang gak bisa kamu bilang ke aku? Pak Budi, ada keadaan darurat di proyek luar negeri. Pihak lain minta konferensi video segera. Nanti ngobrol lagi, tunggu aku. Iya. Pak Budi, Bapak buru-buru kerja. Cuma supaya bisa cepat pulang nemenin Nyonya ya? Diem kamu. Susi? Susi? Kamu mau apa? Tentu saja mau mengirim kamu kembali ke tempat seharusnya. Para lelaki tua di pegunungan sangat suka sama kamu. Bagus buat berkembang biak. Kalian ini penculikan. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Begitu kamu masuk ke pegunungan, siapa yang tahu? Tenang, aku sudah cari pembelinya. Orang yang suka ukuran kecil kayak kamu gampang diatur. Tolong, tolong. Urusan selanjutnya kalian atur aja. Lakukan secepat mungkin. Pak Budi, ada apa? Selamatkan orang. Jangan takut, aku di sini. Pak Budi, itu salah paham. Ini semua uang dia minjem, makanya aku. Jangan takut, aku di sini. Pak Budi, itu salah paham. Ini semua uang dia minjem, makanya aku. Asisten, kuserahkan padamu. Baik, Pak. Telepon polisi, proses dengan hukum setinggi-tingginya. Aku mau Susi nggak bisa keluar seumur hidup. Budi, sebenarnya ada apa ini? Masa Maya bisa dibawa orang? Sudah beres, nggak akan terulang. Aduh, kamu anak nakal. Gimana sih cara kamu jadi suami? Maya sedang hamil. Kalau dia kenapa-napa? Hah? Kalau kamu merasa ini beban atau nggak mau anak ini, aku bisa aborsi. Aku mau. Apa katamu? Aku bilang, aku mau anak ini. Kamu, Leo, dan bayi di perut, aku mau semuanya. Kita suami istri. Kamu, Leo, dan bayi di perut, aku mau semuanya. Kita suami istri. Gak ada alasan buat gak mau anak. Maya, coba kamu tenang dan lahirkan anak kita. Lalu bagaimana dengan Sari Dewi? Sari Dewi? Apa hubungannya dengan dia? Bukankah kamu suka dia? Hah? Karena ibu gak setuju, makanya kamu nikah sama aku. Otak kecilmu tiap hari mikir apa sih? Kapan aku pernah bilang aku suka Sari Dewi?
Tapi kalian kan teman kecil. Semua orang di kantor bilang begitu. Dan kamu juga baik banget sama dia. Keluarga Budi dan keluarga Sari sudah lama berteman. Ayahnya nitip dia ke aku, cuma itu. Serius? Maya, kalau aku nggak mau nggak akan kulakukan. Nggak ada yang bisa ngatur aku. Jadi menurutku, pertama kali aku lihat kamu, aku sudah punya kesan baik. Sudah. Aku mau ke toilet. Hati-hati. Gak apa-apa. Maaf, dokumenmu berantakan. Nggak usah. Apa ini? Oh, dulu aku suruh asistenku kerjakan ini. Belum pernah aku buka. Kamu dan Leo sudah jadi cintaku dan keluargaku. Hasil ini nggak penting lagi. Penting. Ini sangat penting. Leo adalah anakmu. Adalah anak kita. Serius? Jadi 6 tahun lalu itu kamu? Bagus. Tapi waktunya nggak cocok. Leo umur 4 tahun, tapi kejadian kita 6 tahun yang lalu. Aku sendiri. Ngurus kakak anak itu gak gampang. Jadi sempat tertunda. Lapor umur lebih muda setahun. Umur Leo sebenarnya 5 tahun. Maaf, kamu menderita susah sendirian. Aku yang harus berterima kasih sama kamu. Makasih masih ingat aku. Masih mau cari aku. Mau memberi Leo rumah. Besok, kita akan sampaikan kabar baik ini ke ibu dan Leo. Tapi Leo, apa dia bisa menerima kamu sebagai ayah kandungnya? Dan sebentar lagi akan ada adik, laki-laki atau perempuan. Leo anak baik. Pasti dia akan senang buat kita. Tidak berguna. Mulai minggu depan, grup akan mengadakan bulan budaya bersih-bersih selama sebulan penuh. Setiap bagian mengambil setengah hari setiap minggu untuk berpartisipasi dalam pembersihan besar area publik di lantai ini. Bagian kebersihan akan membuat jadwal. Pak Budi, kita perusahaan multinasional. Karyawan kita adalah para elit industri. Menyuruh karyawan berhenti bekerja buat nyapu dan ngelap meja. Apakah ini agak terbalik? Kalau tersebar akan jadi lelucon di industri. Elit seharusnya lebih ngerti. Masa orang yang nggak bisa bersihkan rumah bisa bersihkan dunia? Bersikap praktis dan hemat. Hargai hasil kerja. Ini bukan lelucon. Ini adalah fondasi budaya perusahaan yang perlu dilakukan sumber makmur ke depan. Sudah diputuskan. Nona Maya, makan siang Anda. Asisten Budi, sejak kapan standar makan petugas kebersihan jadi bintang 7? Perusahaan benar-benar memperlakukan semua sama. Hari ini benefit naik dan ada undian berhadiah. Nona Maya kebetulan terpilih. Kalau kepala ruangan Sari berminat, besok bisa coba daftar. Nona Maya, selamat menikmati. 在心间穿梭的你，我的思念川流不息，等你的却还有心至此。I'm ready, still waiting， 追赶着月亮的你，和散落天际，在你身侧的我。 Pak Budi, benefit acak Bapak terlalu mewah. Nyonya Budi pantas mendapat yang terbaik. Habiskan semuanya, nanti malam aku periksa. Ini yang ditunjuk Pak Harjanto untuk dikirim ke mitra kerja luar negeri sebagai hadiah. Artinya membawa rezeki. Pengiriman minggu depan. Sekarang jadi begini. Ada apa? Sore ini hanya Mayaning yang masuk ke ruang VIP nomor 3 untuk bersih-bersih. Mayaning, aku tahu ada persalahpahaman antara kita. Tapi kamu gak bisa mengambil barang berharga perusahaan untuk meluapkan emosi. Tidak, aku cuma bersih-bersih biasa.
Lagi pula kotak ini diletakkan di paling atas. Aku bahkan nggak nyampe. Masa nggak bisa ambil kursi? Dan bagian administrasi punya catatan hanya kartumu yang masuk ke ruangan ini. Kalau bukan kamu, maka ukiran giok itu jatuh sendiri dan pecah. Pak Budi, catatan akses memang begitu. Aku sungguh nggak menyentuhnya. Aku pergi setelah selesai bersih-bersih. Sebelum pergi itu masih baik-baik saja. Maya, sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, kamu diskors dulu. Kamu juga nggak percaya? Ini prosedur. Asisten, antar Maya keluar. Budi Santoso brengsek. Bantu orang lain buat sahin aku. Pembohong. Bilang mau lindungi aku. Marahnya gede amat. Bukan urusan kamu. Hah? Masuk. Enggak. Kamu yakin mau tarik-tarikan sama aku di sini? Nggak takut diliatin orang? Aku tahu ada masalah dengan ukiran itu. Kamu tahu? Terus Kalau kamu... kamu nggak diskors, gimana caranya biar orang di balik ini merasa aman? Aku sudah punya bukti. Kembalikan nama baikku. Bisa, tapi butuh waktu buat proses. Makanya aku skors kamu dulu. Coba pikir, aku bisa langsung klarifikasi buatmu biar kamu tetap kerja. Tapi orang yang mau mencelakakanmu akan pakai cara yang lebih licik. Kamu sedang mengandung, aku nggak berani ambil risiko. Tapi hak pilih ada di tanganmu. Kalau mau tetap kerja, aku akan pakai seluruh kekuatanku untuk melindungimu. Tapi kalau kamu mau istirahat di rumah dulu, biar aku tenang, aku juga akan secepat mungkin mengungkap pelaku di balik ini dan menjelaskannya padamu. Budi, Gak apa-apa, dia gak bisa lihat kamu. buka jendela. Aku bawakan suplemen untuk Tante Budi. Aku lupa di kantormu tadi. Kamu bawa pulang aja. Jongkok. Buka pintu. Buka jendela. Budi, buka pintu. Budi, kamu sapa Tante Budi buat aku. Baiklah, kalau gak ada lagi, aku pergi. Hei, Budi, kalau begitu kamu begitu pelan-pelan ya. Dah. Mampus, aku takut. Hampir aja ketahuan Sari Dewi. Untung kamu kecil, lumayan gampang sembunyi. Maksudmu aku pendek? Aku memuji kamu. Nggak kedengaran seperti pujian? Jadi, kamu sudah pikirkan? Aku akan pulang untuk hamil. Kamu selidiki secepat mungkin. Tenang, aku jamin. Budi, kenapa kamu di sini? Untuk menangani insiden ukiran giok kemarin. Bukannya Mayaning sudah dipecat? Gak usah buru-buru, biar kalian bertemu seseorang. Halo, Kepala Ruangan Sari. Mayaning, kamu masih berani datang ke kantor? Pak Budi yang sudah aku kembali. Katanya masalah ukiran giok kemarin akan mengembalikan nama baikku. Kalau bukan karena kamu memecahkan ukiran giok, masa kerjasama bisa batal? Grup Sumber Makmur nggak minta kamu ganti rugi itu sudah meringankan. Kerjasama tidak batal. Apa? Proyek Pak Haryanto sudah ditandatangani dengan lancar. Nona Maya menemui Pak Haryanto, menjelaskan kepada pihak lain jalannya kejadian, serta sikap perusahaan dalam menangani masalah. Pihak lain mengerti dan sangat memuji transparansi perusahaan dalam menangani masalah internal. Itu keberuntungannya. Mayaning yang salah duluan, harusnya dia bertanggung jawab. Itu karena ada yang menjebaknya. Kalau mereka mau mengaku, aku masih bisa melupakan masa lalu. Tidak ada yang mengaku ya. Kalau begitu, aku juga gak akan pedulikan perasaan lagi. Dalam rentang waktu saat kerusakan terjadi, semua kamera CCTV di area ini dimatikan sementara oleh kartu izin tingkat tinggi. Pemilik kartu izin ini adalah Sari Dewi, Kepala Ruangan Sari. Kartuku dicuri. Bagian administrasi punya catatan. Dalam identifikasi sidik jari menunjukkan selain orang yang menangani jual beli, hanya ada sidik jari Nona Sari, tidak ada sidik jari Nona Maya. Lalu apa yang bisa membuktikan? Membuktikan dia pakai sarung tangan. Jangan cemas. Aku pikir ada beberapa hal. Kepala Ruangan Sari harus menjelaskannya dengan baik.
Menurut pengakuan terbaru Susi yang diperoleh polisi, dia menyebut Sari Dewi. Kamu menyuruhnya menculik Nona Maya untuk dijual ke daerah terpencil. Ternyata kamu fitnah Susi sendiri tangkap dia mau menjatuhkanku. Budi, kamu jangan percaya omongannya. Polisi menemukan banyak uang tunai di rumah Susi, dan pada kotak berisi uang tunai itu ada sidik jarimu. Juga catatan komunikasimu dengan Susi. Mau bilang apa lagi? Budi, aku salah. Kamu, demi persahabatan antara dua keluarga kita, kamu maafkan aku. Kali ini aku gak akan mengulangi. Demi wajah Paman Sari, aku nggak akan menuntutmu. Tapi grup sumber makmur akan selalu menyimpan hak untuk menuntut tanggung jawab hukummu. Sekarang silahkan pergi. Nona Maya dijebak. Mulai hari ini, pulihkan namanya. Selesai. Seram amat. Aku pikir-pikir sementara lebih baik jangan kembali ke kantor. Hah? Kenapa? Sekarang nggak ada yang berani bullying kamu lagi. Aku sedang mengandung. Gak tahan diombang-ambing. Aku mau bawa anak ini lahir dengan selamat dulu. Soal kerja, dulu aku cuma tahu bersih-bersih, gak bisa bantu apa-apa. Siapa bilang? Kamu teliti dan sabar. Dan kemampuan belajarmu kuat. Kalau kamu mau, selama waktu ini kamu bisa baca buku di rumah. Belajar beberapa hal. Nanti setelah melahirkan, tubuh pulih, kamu bisa kembali kapan saja. Dan posisi apapun yang kamu mau akan aku dukung. Serius? Aku bisa belajar? Tentu, Nyonya Budi kita ke depannya bisa jadi wanita karir yang tangguh. Baik, aku akan kerja keras. Kok bisa kamu lagi? Memangnya ini rumah kamu sendiri ya? Pemiliknya nggak ada, silakan pulang. Jangan gerak, keluar untukku. Keluar. Jangan tarik aku, kamu. Yang harus pergi itu kamu kan? Keluarga ini nggak ada, kamu malah pindah masuk rumah. Jangan bicara sembarangan, aku istri Budi Santoso. Omong kosong, mana buku nikahnya? Bisa tunjuk berarti hati kecilmu gelisah. Lepaskan aku, ambil. Kamu mau kabur ya? Nggak boleh, keluar untukku. Ngapain kamu datang lagi? Mas Budi, aku datang buat minta maaf. Tadi aku lihat dia sembunyi-sembunyi. Mayaning pulang ke rumahnya sendiri perlu sembunyi-sembunyi. Rumahnya sendiri, masa sih? Lihat dengan jelas. Maya adalah istriku, satu-satunya pemilik wanita di keluarga Budi. Mustahil. Kamu... Bukan urusanmu. Cepat pergi. Kalau kamu ganggu dia lagi, aku nggak keberatan bercakap-cakap dengan Ketua Sari. Budi, aku sudah kenal kamu bertahun-tahun. Dia baru kenal kamu beberapa bulan. Pergi. Maya, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Besok, aku akan umumkan hubungan kita. Aku mau lihat siapa yang berani sama kamu lagi. Budi Santoso, terima kasih telah memberi aku dan Leo rumah. Panggil suami. Suami? Suami, Leo hilang. Apa? Asisten, ambil semua rekaman CCTV. Baik. Jangan cemas. Waktu kalian pergi hari ini ada yang aneh. Kelihatannya mobil yang jemput kita telat. Tapi di depan pintu sudah ada mobil yang menunggu. Ini pasti ada seseorang masang perangkap. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini? Pak Budi, plat nomornya palsu. Wajah sopirnya asing, bukan orang kita. Leo dibawa ke luar negeri. Keluar kota? Cek aliran dana. Berani melakukan ini pasti sudah terima uang. Dapat. Rekening supir pagi ini menerima transfer besar bersumber dari rekening pribadi Sari Dewi. Dia lagi? Kemarin dia kehilangan muka. Benar-benar gila. Asisten, lacak lokasi yang mungkin dia tuju. Sedang dicek. Sari Dewi punya villa liburan di pinggir kota. Baru-baru ini ada catatan pemakaian listrik dan air. Ayo, Aku ikut. kalau gitu ayo. Budi, kamu tetap menemukanku. Di mana Leo? Jangan cemas. Kita bicara dulu. Membandingkan aku dengan Mayaning, aku kurang di mana? Gak ada waktu bicara omong kosong denganmu. Cepat serahkan anakku. Anakmu?
Itu cuma anak laki-laki. Dengan dia dan Mayaning ada, kamu tidak akan pernah melihatku. Sari Dewi, kamu benar-benar mau apa? Sederhana, kamu tanda tangani surat perceraian ini. Kalau tidak, di rumah ini beberapa ruangan terhubung listrik. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu nggak setuju, tunggu saja ambil mayat anakmu. Aku tanda tangan. Jangan. Budi, Jangan sakiti Leo, aku tanda tangan. cepat. Budi, aku lihat dia masih belum terlalu mencintaimu. Aku punya perasaan padanya dan itu cukup. Berdiri diam. Kamu mau apa? Lihat sampai kapan kamu masih bisa berbuat gila. Lepaskan. Polisi akan segera datang. Lalu kenapa? Apa yang nggak bisa aku lakukan? Kalian juga jangan berharap mendapatkannya. Ada apa? Kalah. Kalah total. Bawa pergi, serahkan ke polisi. Baik, Pak. Budi, bagaimana kamu bisa memikirkan semua ini? Sejak dia membuat onar di kantor, aku cuma gak nyangka dia akan separah itu. Sekarang sudah aman, semuanya sudah berlalu. Ternyata kamu. Sayang. Aku suka begini, nikah dengan orang asing yang baru aku kenal. Kurang dari 1 jam. Aku ada urusan penting. Kartu ini tanpa batas. PIN 6x8, pakai sesukamu. 2 tahun lalu, kamu bersedia menikah dengan orang asing itu karena berbakti. Semua keseriusan dan perasaanmu padaku hanya karena aku cuma suamimu secara nama. Bukan karena aku Budi Santoso. Bukan begitu. Aku akui dulu aku sebagian besar karena ingin membuat ibu tenang. Tapi setelah aku tahu orang yang aku nikahi adalah kamu, aku akan terpikat oleh bakatmu. Akan bersyukur karena perlindunganmu. Jantung berdetak lebih cepat karena kedekatanmu yang tiba-tiba. Budi Santoso, menurutmu ini menandakan apa? Apa yang kamu katakan benar? Kamu juga suka aku. Masa aku bohong sama kamu? Aku bersama dengan kamu bukan untuk membuat ibu tenang, juga bukan untuk membalas kebaikanmu. Itu karena aku suka kamu. Sayang, 2 tahun lalu pernikahan kita dimulai dengan tanggung jawab dan komitmen. Tapi hari ini aku ingin kita memulai lagi dari awal. Cincin ini bukan pengganti cincin pernikahan, tapi pertanyaan yang terlambat. Nona Maya, apa kamu bersedia mengesampingkan semua kebaikan dan kesepakatan masa lalu atas nama cinta menerima Budi Santoso menjadi suamimu untuk berjalan denganmu, menjalani setiap hari di masa depan? Aku bersedia. Kita semua lupa, ternyata kita sangat saling mencintai. Ternyata waktu yang hilang itu tidak pernah hilang. Ke depan kita tidak akan lupa lagi, tidak akan pernah lagi.